Bismillahirrahmanirrahim. Baik mahasiswa sekalian, kita akan lanjutkan materi kita. Sifat-sifat gelombang. Ketika sebuah ceret berpeluit, whistling tea kettle, ketika air dalam ceret berpeluit mendidih, maka Anda akan mendengar suara yang melengking tinggi. Sementara ketika seorang pemusik memainkan tuba, Anda akan mendengar suara yang rendah atau dalam. Apa itu tuba? Silakan googling ya nanti apa itu tuba. Meskipun kedua suara tersebut dihasilkan oleh gelombang, tetapi keduanya berbeda dalam nadanya. Nada adalah tinggi rendah suara yang bergantung pada frekuensi dari gelombang suara. Nada yang tinggi, suara dengan nada yang tinggi memiliki frekuensi yang tinggi, sementara suara dengan nada yang rendah memiliki frekuensi yang rendah. Ceret tadi memiliki nada yang tinggi, sementara tuba memiliki nada yang rendah. Sebagian besar orang dapat mendengar suara atau gelombang suara dalam rentang 20 Hz sampai 20.000 Hz. Kita sering sebutnya dengan audiosonik. Gelombang suara ini menyebabkan zat akan bergetar di antara 20 kali sampai 20.000 kali setiap detiknya. Beberapa hewan dapat mendengar suara dengan frekuensi yang lebih tinggi atau lebih rendah daripada telinga kita, daripada yang dapat dideteksi oleh telinga kita. Misalnya anjing dapat mendengar suara dengan frekuensi lebih dari 50.000 Hz. Saking tingginya malah justru tidak terdengar, dan terdengar hanya yang hanya mendengar malah justru anjing. Beberapa peluit dapat menghasilkan suara dengan frekuensi yang lebih besar atau lebih tinggi dari 20.000 Hz. Ketika Anda menggunakan peluit ini, maka justru Anda tidak mendengar apapun. Tetapi sebagian besar anjing malah justru dapat mendengarnya. Kelelawar menggunakan frekuensi yang lebih tinggi sebagai higher frequency sounds yang mereka gunakan sebagai sonar untuk menemukan serangga yang akan dimangsa. Hewan yang lain seperti gajah dapat mendengar frekuensi yang jauh lebih rendah daripada yang manusia dapat dengar. Jadi sebetulnya mereka juga berkomunikasi gitu ya, komunikasi antara gajah. Hey bro, ngapain bro? Nggak ngapa-ngapain, itu antar gajah. Mereka saling ngobrol, cuma kita nggak dengar saja, gitu, karena mereka menggunakan frekuensi yang lebih rendah. Maka dikatakan di situ they communicate over long distance using sounds that are below the range of human hearing. Mereka talking juga, mereka cakap juga, cuma kita nggak bisa dengar gitu.
tema diskusi para gajah. Selanjutnya ada satu karakteristik gelombang suara yang kita sering, mungkin masih pernah mendengarnya, yang disebut dengan efek Doppler. Nada dari suatu gelombang, nada dari suatu suara dapat berubah ketika sumber atau pendengarnya dalam keadaan bergerak. Nah, hal ini disebut dengan efek Doppler. Nah, ini bisa kita lihat atau kita ilustrasikan lewat suatu kendaraan yang melewati seorang yang berdiri di jalan. Kita lihat, misalnya ini ada satu kendaraan menggunakan sirine. Kemudian ada orang yang berdiri di pinggir jalan seperti ini. Kendaraan ini akan menghasilkan satu gelombang suara dari sirinenya. Kita gambarkan seperti ini. Frekuensi ini semakin dekat dengan sumber semakin rapat. Dia akan semakin renggang ketika menjauhi sumber. Seperti ini, semakin menjauhi. Nah, ketika dalam keadaan seperti ini, frekuensinya, kekerapannya sekian. Misalnya sekian. Tapi ketika mendekat, misalnya ketika di sini mobilnya, nah dia akan menghasilkan frekuensi seperti ini. Nah, orang akan mengalami frekuensi yang lebih rapat pada titik ini. Ketika mobil itu menjauh, misalnya dia sudah lewat di sini, maka orang tersebut akan kembali merasakan frekuensi yang rendah sekian. Ketika mobilnya mendekat, frekuensinya tinggi, kerap, semakin kerap, maka nadanya semakin kuat, dia rasakan. Ketika mobilnya berlalu sana, maka dia akan kembali merasakan frekuensi yang lebih kecil, sehingga kekuatan suaranya juga akan lebih kecil. Nah, itu yang disebut dengan efek Doppler. Baik, sepertinya itu yang bisa kita tambahkan dalam kesempatan ini. Semoga bermanfaat. Saya akhiri terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.